Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dati. Saya akan mewawancarai teman saya tentang bisnis. Nah, langsung saja ya saya wawancari. Menurut Esther nih, apa yang Esther ketahui tentang bisnis? Menurut saya sendiri, bisnis itu kayak suatu kegiatan yang memperjualbelikan barang atau tenaga sendiri yang bisa menghasilkan suatu keuntungan atau laba kan. Itu aja sih menurut saya bisnis. Nah, yang kedua nih, menurut Esther, apa aja yang Esther tahu tentang bisnis? Jadi bisnis apa aja yang udah Esther tahu? Yang Esther tahu untuk saat ini? Menurut saya untuk saat ini banyak ya bisnis yang terjadi. Yang saya tahu kayak online shop, terus bisnis tentang kuliner, bisnis tentang baju, tapi lebih banyak sih sekarang lebih ke kuliner lah ya. Yang ketiga nih, Esther, menurut Esther ini kan pandemi sekarang ya, sekarang tuh zamannya pandemi, terus omnibus law, terus resesi di mana Indonesia itu mengalami titik hampir ke bangkrut ya, karena resesi itu sebelum bangkrut. Nah, di mana menurut Esther untuk bisnis di masa yang seperti ini itu cocok apa enggak, apalagi untuk anak-anak muda sekarang ya kan, karena untuk pekerjaan sendiri sekarang sudah tidak dijamin ya kan, orang banyak di PHK, terus orang ya kasarannya dirumahkan gitu ya, terus ada pun yang dipekerjakan tapi gajinya diturunkan karena omsetnya turun ya. Nah, itu gimana? Menurut saya sendiri sebagai mahasiswa ya, apalagi saya jauh dari orang tua, bisnis untuk di masa pandemi seperti saat ini, apalagi keuangan di masa pandemi ini pasti semuanya pasti merasakan turunan yang drastis. Banyak pasti orang di luar sana yang lebih giat lagi, misalnya sehari dia bisa mendapatkan keuntungan 1 juta, kini dia bisa lebih turun lagi, jadi harus memutarbalikkan otak gimana cara dia itu untuk mencari lagi tambahan uang. Nah, pasti salah satunya dengan cara bisnis. Di masa pandemi ini banyak sih bisnis yang bisa kita lakuin. Pasti banyak juga bisnis-bisnis yang bisa kita kerjakan, tergantung dari kitanya lagi. Apakah kita mau ngelakuin, apakah kita mau memutar otak kita untuk cari ide, atau menurut saya sih kadang kembali lagi tergantung ke kitanya. Bisnis yang menurut saya sekarang kayaknya hampir semua orang itu pasti berjualan makanan. Pasti makanan itu kan kebutuhan wajib, jadi pasti semua orang sih cari makanan. Tinggal kitanya sendiri aja yang pinter-pinter untuk cari ide yang pas gitu untuk kalangan-kalangan sekarang, apalagi udah zaman semakin maju. Pasti semua orang tuh cari yang makanan yang instagramable, makanan yang lebih menarik. Itu aja sih, kembali lagi aja ke kitanya. Di masa pandemi ini pinter-pinter aja kita kreatif. Ya, pinter-pinter aja atau kreatif ya Kak. Tapi nih, kalau misalkan ya kan anak muda yang tidak dibekali dengan suatu pengalaman untuk bisnis, tapi dia mau memulai bisnis, karena dengan bisnis itu bisa melipat gandakan suatu penghasilan daripada kita di luar sana ya kan bekerja, dimana kalau kita bekerja itu 30 kali bekerja tapi dibayarnya 1 kali ya kan, dimana kalau emang berbisnis itu ya kan Kak, naik turun, emang kadang omsetnya naik, kadang bisa turun, tapi emang melipat gandakan penghasilannya. Gimana Kak, ini tips untuk anak muda yang menjalankan bisnis di awal? Tipsnya apa ya? Pasti kalau untuk pertama kali kita mulai bisnis pasti susah ya, apalagi masih pertama. Kalau misalnya belum ada bekal, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang paling terkecil dulu. Misal kayak jualannya, produknya nggak usah dibanyakin dulu. Terus kita kan sekarang juga udah zamannya modern, udah zaman modern, kita pasti hampir semua orang udah punya Android.
kita bisa jual, misalnya kalau saya contohnya jualan bisnis makanan, kita bisa promosiin jualan kita, bisnis kita lewat sosial media. Sosial media berarti semua orang sekarang udah punya, entah itu Instagram, Facebook, atau apapun itu. Dan sekarang hampir semua orang pasti kesehariannya melihat sosial media. Terus kita juga bisa buat konten-konten tentang makanan, tentang bisnis kita bisa adain promo. Mungkin itu sih hal pertama untuk pemula bisnis, bisa kita lakukan segala cara agar makanan kita itu bisa dilihat oleh para konsumen. Berarti ini menjurunya lebih ke bisnis kuliner ya, karena zaman sekarang kan orang mungkin nggak suka kuliner gitu ya Kak. Nah selain nih kan di bisnis kan ada nih di Indonesia kan ada dua nih Kak bisnis itu ya. Pertama ada bisnis konvensional, di mana bisnis konvensional itu membutuhkan yang namanya distribusi. Contohnya nih Kak, kayak HP gitu ya, dimana HP suatu brand HP tidak akan dikenal oleh masyarakat kalau tidak ada yang distribusi. Terus yang pertama iklan ya kan. Nah yang kedua di sini ada bisnis yang namanya multi level marketing atau katakan MLM, di mana bisnis tersebut memangkas rantai distributor atau memangkas rantai pemasaran Kak. Jadi tidak harus ada distributor 1, distributor 2, 3, 4 segala macam dan ada iklan ya kan. Dimana setiap distributor kan pasti mengambil suatu yang namanya keuntungan Kak. Ya, suatu keuntungan. Nah, kalau di bisnis LM itu mereka tidak mengambil keuntungan, jadi mereka tidak harus punya namanya gedung atau modal yang banyak gitu ya Kak. Katakan kalau di bisnis konvensional kita harus mempunyai brand namanya sepatu, kita beli ke pabriknya itu ya kan, kita harus ada yang namanya modal ya Kak, dimana modal kalau kita belian dari pabrik itu pasti modal nggak mungkin cuma 1 juta 2 juta tapi miliaran triliunan nih Kak. Dan kita harus ada yang namanya gudang untuk naruh barangnya tadi ya kan Kak. Nah dan kita pasti nggak langsung barang yang kita beli tadi, katakan agen tadi ya, langsung ke beli sama konsumen ya. Nanti pasti ada yang namanya distributor kedua, distributor ketiga. Nah ada yang namanya relasi tadi ya Kak. Nah kalau namanya MLM kan tidak ada tuh Kak. Nah tapi Kak di mata masyarakat ya kan MLM itu udah jelek Kak, karena mereka berkedoknya kayak money game, investasi bodong ya kan. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi bisnis tersebut malah sebenarnya baik, cuma di kalangan mereka aja yang buruk. Nah gimana nih Kak kalau Kak Esther sendiri untuk menyikapi dua bisnis tersebut? Kalau menurut saya masih agak asing ya dengan dua bisnis itu. Cuma setiap bisnis pasti kan ada baiknya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah sih ikut-ikut kayak gitu kan. Cuma ya saya sendiri belum pernah ikut-ikut seperti itu, jadi saya masih nggak tahu gimana cara prosesnya, gimana cara kerjanya. Mungkin lain kali bisa dipelajari, bisa menjadi referensi buat anak-anak muda lain di masa pandemi ini. Ya itu aja sih. Oke, yang ini pertanyaannya kayak menurut Kak Esther nih, kan tadi di Indonesia itu emang ada dua bisnis, dimana bisnis konvensional itu kalau all shop masuknya juga ke konvensional. Nah yang tadi saya tuturkan ya untuk Kak Esther, menurut Kak Esther untuk anak muda nih lebih bagus bisnis konvensional atau MLM? Karena di konvensional kita harus namanya ada modal yang sangat banyak banget, terus harus punya gudang segala macam, terus kita harus punya relasi ya kan. Kalau di MLM kita tidak harus punya gudang, tidak harus nyetok produk, dimana iklannya kita sendiri, kita yang promosiin sendiri gitu. Maka kebanyakan orang yang berbisnis di MLM itu bonusnya banyak karena tidak ada rantai distributor tadi, langsung ke member, dari pabrik langsung ke member atau dari perusahaan langsung ke member. Menurut Kak Esa nih Kak, lebih baik atau lebih bagus mana dari dua bisnis tersebut? Kalau misalnya seperti yang kakak jabarkan tadi tentang kedua hal itu, mungkin lebih baik yang ke MLM ya. Tapi kadang kembali lagi kan ke setiap anak mudanya mau pilih yang mana. Cuma ya
mungkin bisa dijabarkan lebih lagi, biar semua orang yang tadi katanya udah melihat cap jelek tentang MLM bisa ngelihat ambil sisi positifnya aja. Cuma ya saya setuju yang ML jika yang tadi kakak jabarkan seperti itu. Jujur saya masih asing ya dengan dua bisnis itu, ya jadi saya tidak bisa berkata banyak-banyak. Ya, saya udah Kak, terima kasih waktunya udah mau saya wawancarai. Ya. Terima kasih juga waktunya yang udah diberikan ya. Saya ngambil jadi waktunya Kak Esther. Makasih ya Kak. Iya. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.